Kak Rido ini kira-kira ya kok bisa sampai juara 2? Kan pastinya ada perjuangan. Gitu ya, tentunya. Nah, itu tuh Kak Ridonya mulai belajar panahan tuh mulai kelas berapa? Awal mula belajar itu kelas 5 SD sebenarnya. Kelas 5 SD. Iya. Awalnya sih hanya iseng awalnya itu. Soalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Helare ketemu maneng ambi ison Okta Agniuha Ramadhani ambi kancani son Alika Safiatul Hikmah nang segmen Ngobras ngobrol santai bareng Alika dan Okta. Nah teman-teman, kali ini nih dalam segmen Ngobras kita kedatangan narasumber yang pastinya sangat hebat ya Kak ya. Bener banget, pasti teman-teman di rumah pada penasaran Ya, kan? penasaran banget. Nah, kita kasih clue nih, narasumbernya hari ini tuh Berhubungan dengan olahraga. olahraga, tentunya. teman-teman. Narasumbernya ya, minta dikenalin langsung apa perkenalan sendiri nih? dikenalin langsung aja. Dikenalin langsung, Oke. mungkin perkenalan sendiri aja. Oke. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ridho Firdaus Maulana dari kelas 10L. Kelas UL, mana nih suaranya? Ngomong-ngomong, kita juga dari kelas 10L. Jadi Nah, satu kelas ya. iya, Rido, kan selama ini nih ya 1 bulan, kemarin bulan apa nih yang pas karantina? Bulan Agustus. Agustus. Selama 1 bulan, Rido ini sudah menjalankan karantina untuk persiapan lomba Porprov cabang olahraga panahan. Nah, coba nih bisa diceritakan Rido bagaimana Mulai awal. pengalamannya Ya, untuk pengalaman. karantina pada saat itu. Untuk ceritanya begini. Ya banyak senangnya juga banyak susahnya juga sih sebenarnya. Oke. Oke. Dari segi senangnya nggak sekolah. Nggak sekolah, dispensasi ya, Iya, Rido dispensasi. ya. Kalau nggak enaknya ya harus latihan terus setiap hari dari mulai pagi jam 7 sampai selesai jam 5 sore. Oh, itu Setiap penuh? hari, penuh setiap Penuh hari. setiap hari nggak Hebat ada banget. istirahatnya. Ya istirahat mungkin nanti untuk waktu duhur sama asar nih bentar aku. Berarti Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Setiap hari. Wah, Wah. keren ya. Terus untuk dalam karantina sana itu apa cuma Rido aja? Apa ada teman lain selain Rido juga? Banyak sih teman-teman yang lain, cuma karena aku tempatnya di pondok jadi pulangnya ke pondok jadi lebih dekat. Ini karantinanya di mana ya kalau boleh tahu? Di rumahnya pelatih. Oh, oke. Kalau domisilinya Rido sendiri itu di mana? Rumahnya Rido? Jadi Muncar. Oh, Muncul. Jauh banget. PP Enggak, atau? makanya tinggal di pondok akhirnya otomatis Oh. pulangnya ke pondok. Oke. Untuk karantina kan 1 bulan nih ya. Terus lanjut ke Porprov di Sidoarjo. Sidoarjo. Pada saat itu Porprov keberapa? Ke-8 kemarin. Oh, ke-8. Hebat loh guys. Dia ini juara Juara 2. cabang olahraga panahan dalam Porprov. Porprov di Sidoarjo. Ngomong-ngomong ya nih Kak Alika, Kak Rido ini banyak dispensasinya kan. Kira-kira Ya, ya, bener banget. tugasnya menumpuk apa tidak ini? Waduh. Kalau tugas ada yang suruh ngerjain kayak fisika numpuk. Fisika ya? Iya, ya. fisika. Lumayan Terus berat. Lumayan. Kalau bagi waktunya kayak gitu tuh gimana sih Kak caranya? Biar lebih profesional ya. Biar kayak bisa membagi waktu, memanajemen waktu secara profesional antara latihan sama belajar. Ya, belajar. Kalau aku sih dari kecil menerapkan sebelum tidur itu mikir dulu besok mau kegiatannya mau ngapain besok ini. Oh. Jadi di planning besok mau ngapain. Akhirnya nanti kalau pas
ngelakunya ya enak jadinya gitu. Oh gitu. Jadi bisa buat ya, buat pelajaran untuk buat teman-teman ya, juga teman di nih. rumah. Kalau mau tidur bisa membuat tulisan Planning buat kegiatan esok hari. besok. Jadi kayak Gitu. udah tertata, besok nih mau ini nih, mau nyuci nih, mau belajar nih, mau ini nih. Jadi udah tertata, Ya, bisa disiplin. Bener banget. Kak Rido nih kira-kira ya kok bisa sampai juara 2, kan pastinya ada Perjuangan perjuangan. gitu ya, Heeh. tentunya. Nah itu tuh Kak Ridonya mulai belajar panahan tuh mulai kelas berapa? Awal mula belajar itu kelas 5 SD Wow, sebenarnya. kelas 5 SD. Iya. Oh. Awalnya sih hanya iseng awalnya itu. Oke. Soalnya dalam akademik juga kurang mumpuni, akhirnya nyari iya. di bidang lain ya. Awalnya catur lomba di kecamatan pasti peringkat 4, terus nggak pernah main peringkat 3. 3 besar belum pernah. Belum pernah Berarti 5 gitu. besar. Akhirnya Akhirnya nyari yang lain. Sempat ikut sepak bola juara 3 di kecamatan. Oke. Lalu karena Alhamdulillah sama, ya. iya, sama orang tua nggak diperbolehkan lagi, akhirnya nyari yang lain lagi. Berarti ngambil panahan ini Iya. mulai kelas 5 SD. Tentunya ya Sobat Mandawangi, untuk perjuangan bisa mendapatkan juara 2 di kejuaraan Porprov itu tidak Semudah semudah itu yang Sobat ya. Mandawangi kira ya. Itu mulai kelas 5 SD sudah Berapa tahun belajar panahan. Berarti 5, 6, 1, 2, 3, 6 tahun, tahun, Sobat guys. Mandawangi. Keren banget. Tepuk tangan dong. Kalau berarti Kak Rido sendiri ini biasanya PP-nya dari pondok, Iya, bukan dari rumah. bukan. Oh ya, tadi belajar panahnya tuh otodidak apa ada pelatihnya? Awalnya ada pelatih, setelah itu karena dulu alat panah itu mahal, akhirnya buat sendiri kan dari bambu. Oh, buat sendiri. Iya, Wah, belajar buat sendiri keren dari ya. bambu. Ya mana banyak mana ikan, mana burung, mana. Mana ikan, Oke. baru tahu mana ikan. Biasanya kan ada ininya, ada pusatnya yang buat Iya. mana. Iya. Ini mana ikan, agak lain. Kreatif, Kak. Iya, kreatif banget. Itu berarti apa yang dibuat Porprov kemarin itu buat sendiri panahannya? Kalau itu beli dari Amerika barangnya. Wah, Wes, kira-kira berapa harganya? impor, guys. Paling murah sekitar 12 juta. Gila. Gila banget. Shock, agak Itu shock ya. seniat itu untuk membeli barang digunakan untuk lomba. Iya, benar. Kalau punya Kardo sendiri itu kemarin berapa? Sekitar 30 sampai 40 juta. Itu uang pribadi apa gimana? Awalnya orang tua yang membelikan. Setelah itu Oke. dari Banyuwangi dapat gimana ya, kalau skor bagus otomatis sama Banyuwangi ditunjang, alatnya dikasih yang lebih bagus lagi. Wow, berarti sama Ya, Banyuwangi sendiri udah difasilitasin. Iya, fasilitasi. Oke, nggak main-main loh guys, hadiahnya nih. Besar banget ya. Panahan aja satunya 30 juta, paling murah 12 juta. Iya kan, kayak keren banget sih. Oh. Apalagi ya nih Kak Alika kira-kira? Apalagi Tips. ya, tips deh, tips Tips buat dari- temen-temen di rumah biar Bisa sukses dalam Dalam bidang bidang olahraga. olahraga. Mungkin bisa dijelaskan juga di Sobat Mandawangi, di pemirsa yang ada di rumah. Silahkan. Kalau aku sih dari kecil punya prinsip tidak ada penghargaan sebelum adanya perjuangan. Oke, sip banget. Oke. Jadi kalau ingin dihargai dan mendapatkan penghargaan ya berjuanglah di bidang yang kamu tekuni itu. Jadi kalau di bidang non akademik, terutama di olahraga, apalagi di panahan, kebanyakan pemain panahan itu kalau udah lomba menang dia tergiur sama hadiah, lupa sama latihannya, kebanyakan seperti itu. Akhirnya dia malas, otomatis pensiun lagi dan gitu. Pensiun dini. Berarti kayak udah terngiang-ngiang sama Tergiur sama hadiahnya hadiahnya. yang besar, terus Iya. lupa sama latihannya. Dan panahan ini juga salah satu cabang olahraga yang disunahkan dalam Bener Islam. banget. Bagus sih, keren banget sih. Tepuk tangan. Lagi ya. Apalagi nih, Kak? Kira-kira nih dari Kak Rido sendiri, untuk orang tuanya Kak Rido itu sangat mendukung atau tidak dalam bidang lomba ini? Sangat mendukung sekali. Wis, Kalau untuk bidang ini, alhamdulillah. alhamdulillah mendukung. Iya. Karena aku dari kecil orangnya itu
suka sama apa ya? Pokoknya selain pelajaran gitu kecil. Oh, berarti non akademik. Iya, non akademik gitu. Non akademik Kak ya. Setiap orang itu pasti ada bidangnya Ya, sendiri-sendiri. Ada kemampuannya. yang Mungkin di menonjol di akademiknya, akademiknya, ada yang di menonjol di non non-akademiknya. akademiknya. Dan juga Kak Rido bisa kayak gini nggak luput juga dari perjuangan orang tua juga. Mungkin kalau orang tuanya nonton nih bisa pesen apa buat orang tua? Ya, ada kesan dan Kesan. buat Mungkin orang tua. terima kasih buat orang tua. Untuk orang tua di rumah, Ibu Ayah, terima kasih karena telah mendukung Rido untuk selama ini. Karena perjuangan panjenengan saya bisa sampai sejauh ini. Masya Allah. Oke. Keren banget. Berkat bapak ibunya Iya. Kak Rido bisa sampai sekarang Iya, ini kayak di gini, sini. sampai bisa menjuarai kejuaraan Porprov. Porprov. Untuk Kak Rido sendiri ya, biasanya nih kalau malam nih kegiatannya apa? Kalau dulu pas masih SMP, malam setelah ngisya ya diniyah sampai jam 9, setelah itu belajar sampai jam 10, bangun jam 3 pagi. Oh, berarti mulai di pondok pesantrennya dari kelas Satu SMP. Iya. Oke, Berarti sampai sekarang masih ya, ya? 4 Masih tahun sana. berarti. Berarti habitnya kesehariannya sama masihan kayak dulu. Beda, sekarang di sana jadi pengurus harian pondok. Wih, keren Kayaknya ya. ketua pondok nih. Oke, Apa wih. benar? Bukan kalau ketua. Oh, bukan. Oke. Kira-kira apa nih Kak Rika? Apa ya? Untuk Kak Rido sendiri ada kan Kak Rido nih, kita nih dari kelas 10L. Iya. Apa nih yang diucapkan untuk kelas 10L, pesan Ya, dan kesan dan kesannya kesan. untuk kelas 10L apa? Coba. Untuk kelas 10L pesan saya, teman-teman jangan nambeng-nambeng. waduh. Karena kalau kebanyakan kelas itu laki-laki pengen terlihat keren, jadinya dia melakukan hal-hal yang senonoh dan menurut saya itu kurang baik dipandang sebenarnya. Oke. Hal yang kurang bagus, jadi akhirnya nama kelasnya yang tercoreng akhirnya. Padahal yang kena anaknya hanya beberapa. hanya beberapa. Seperti itu. Kelas 10L jangan nambeng-nambeng. Jangan nabung-nabung Jarene ya, guys. Rido jok nambeng-nambeng. Gimana usinya Kak? Jarene Rido jok nambeng-nambeng ini koi kau. Rikoi kau. Apa lagi nih ya? Kak? Mungkin cukup Kak. Oh, satu lagi. Pesan dan kesan apakah sudah untuk sobat Mandawangi semuanya? Belum ya Kak. Nah, Kak Rido nih Kata-kata hari sampaikan pesan dan kesan untuk siswa-siswi Mandua Mandua Banyuwangi Banyuwangi. agar bisa berprestasi seperti Kak Rido. Yang pertama, pintar untuk manajemen waktu. Itu yang Oke, pertama. yang pertama Waktu ya. Pertama. Yang kedua, belajarnya juga ditingkatkan, jadi diimbangi. Walaupun bidangnya di non akademik, tetapi sebisa mungkin pelajaran dan tugas tetap dikerjakan. Berarti harus balance ya, Kak. Iya, harus Ah, balance. seimbang. Ya, yang nomor 3 ada lagi? Yang ketiga, jangan terlalu suka healing yang udah saya. Karena kebanyakan anak-anak muda sekarang Iya. itu pikirannya hanya Healing. dan healing. Karena katanya kebanyakan tugas capek, Iya. katanya jadi healing. Healing. gitu. Ya, emang kalau misalkan nggak ingin banyak tugas ya jangan sekolah. Keluarlah dari comfortable zone, keluarlah dari zona nyaman. Karena Oke. zona nyaman itu ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya negatifnya. juga gitu. Jadi kalau Dan mau berkembang itu harus keluar dari zona nyaman ya, oh Kak. Kak, bener sekali. Zona nyaman itu bisa mempengaruhi masa depan kita juga. Kalau misalkan kita santai-santai nih sekarang, lihat nanti apakah kita bisa. Kalau misalkan kita giat nih sekarang, tekun belajar, insya Allah pastinya kalau masa depannya nggak susah ya Kak ya. Bener banget. Mungkin yang pertama tadi apa Kak? Yang pertama tadi manajemen waktu. Terus yang kedua Belajar yang giat. Hmm. Terus yang ketiga tadi harus ngimbangin. iya, harus balance ya antara non akademik atau akademik. Iya. Terus yang keempat tadi apa, Kak? Udah ya? Udah. Oh ya, udah. cuma 3 ya. Iya. Cukup ya Kak Rido. Terima kasih atas Waktunya. Thank you Sobat Mandawangi sudah melihat podcast kita hari ini.
Saya Okta Ginia Ramadhani, Saya Alika Safiatul Hikmah. pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.